Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ahli Gizi Rosehan. Apa kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa tentu pernah kena penyakit MAH ya, atau kita semua kayaknya pernah ya terkena penyakit MAH. Nah, kira-kira makanan apa saja yang harus kita hindari kalau kita terkena penyakit MAH ya? Baik, saya akan jelaskan menurut saya sebagai ahli gizi ya, apa saja yang harus kita hindari agar kita tidak terkena lagi sakit MAH atau kumat lagi sakit MAH-nya ya. Sebelum itu jangan lupa di subscribe ya Ahli Gizi Rosehan. Dan kalau konten ini menarik dan Anda pengen teman-teman Anda juga mendapatkan info ini, silahkan Anda share ya, Anda bagikan ke sosmed yang lain agar mereka juga tahu apa saja yang harus diperhatikan kalau menderita sakit MAH ya. Baik, sakit MAH ya, atau yang lebih kerennya adalah dispepsia, yaitu suatu gejala penyakit yang disebabkan atau berupa nyeri yang ada di nyeri dan panas pada lambung ya, pada lambung tersendiri dan panas, dan yang terjadi akibat dari berbagai keadaan atau kondisi. Di antaranya adalah terjadinya luka ya yang terbuka pada lambung, pada lapisannya yang kita kenal dengan tukak lambung, dan juga bisa terjadi karena infeksi bakteri pemirsa, yaitu Helicobacter pylori ya. Kemudian bisa juga karena akibat efek dari pemberian obat-obatan, terutama obat-obatan antiinflamasi ya. Oke, penyakit MAH ini terjadi sebenarnya banyak faktor pemirsa, tapi hampir 85% kejadian MAH ini tidak diketahui ya. Jadi penyebabnya itu banyak. Salah satunya adalah stres ya. Stres yang tinggi itu memicu kenaikan asam lambung ya, yang memicu orang terkena sakit MAH. Dan ada lagi penyebab lain seperti banyak pikiran ya, kurang tidur, perilaku yang tidak sehat, suka merokok, dan lain-lain. Dari segi gizi mungkin yang paling sering terjadi adalah lalai atau lupa makan ya, lambat makan, asam lambungnya naik, nyari-nyari musuh biar bisa dicerna ya, tapi tidak ada ya. Nah, ini juga berbahaya. Oleh karena itu, kejadian yang suka memperlambat makan, apalagi tidak sarapan pagi, itu akan kumat lagi MAH-nya ya. Oleh karena itu, hati-hati bagi Anda yang mengalami sakit MAH ya, perlu memperhatikan apa saja yang harus dilakukan, terutama bahan makanan apa yang bisa memperparah atau menyebabkan kambuh lagi MAH-nya ya. Tentu kita semua tidak ingin ya MAH kita itu kambuh lagi. Nah, ada beberapa bahan makanan yang harus dihindari kalau Anda mengalami penyakit MAH ya. Pertama, ini sudah tahu semua ya, jangan makan makanan yang terlalu asam ya, karena makanan yang asam akan memicu asam lambung kita bekerja maksimal ya. Dan makanan asam ini banyak kita temukan pada apa pemirsa? Buah-buahan ya, tapi buah-buahan yang belum matang ya. Kalau kita kenal itu namanya memancok. Coba makan ya buah-buah yang belum matang, itu asam-asam. Jadi bagi Anda yang sakit MAH, jangan dulu deh makan buah-buah yang asam ya, apalagi buah itu memang asam ya. Kemudian dari sayur-sayuran seperti tomat ya. Tomat itu asam pemirsa ya, jadi hindari bagi Anda yang mengalami sakit MAH ya. Jadi semua bahan makanan yang asam sebaiknya dihindari oleh Anda yang sakit MAH. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah bahan makanan yang tinggi lemak ya, tinggi lemak ya. Kenapa tinggi lemak itu berbahaya juga bagi orang sakit MAH? Karena pencernaan dia akan meningkat ya. Dia bekerja sangat full, sedangkan lambung kan lagi sakit ya. Dimana tadi kan terjadinya luka terbuka di permukaan lambung ya. Oleh karena itu Anda menghindari dulu makanan yang tinggi lemak ya. Contohnya yang digoreng ya, yang bersantan ya. Bisa semua tahu ya, semua bahan makanan yang berlemak itu. Jadi sementara Anda ubah dulu masakannya, bisa Anda rebus ya, bisa Anda kukus ya, dia tidak banyak mengandung minyak atau lemak ya. Itu yang kedua bisa. Yang ketiga adalah makanan yang terlalu pedas. Anda yang penggemar lombok ya, merica, waspada dulu, jangan konsumsi makanan ini ya. Hindari bahan makanan yang terlalu pedas ya, apalagi
masakan-masakan daerah terutama masakan Padang itu kan terlalu pedas juga ya, dan juga berlemak, sementara stop dulu kalau Anda sakit mah ya. Kemudian berikutnya adalah bahan makanan yang terlalu asin. Ingat, bahan makanan asin itu tidak baik bagi kesehatan, dan bagi orang sakit mah dia akan memperparah ya, penyakit mahnya. Jadi iwak karing ya, iwak samu ya, pada karing, dan sebentar lagi akan keluar kalau bisa. Nanti akan saya kupas ya, yaitu mandai. Mandai itu makanan kesukaan orang-orang khas Banjar ya, apalagi dibuat masakan tertentu tapi kandungan garamnya terlalu tinggi ya, itu juga dihindari. Apalagi bisa bahan makanan yang mengandung gas. Bisa pasti bingung ya, kok bisa? Ya betul, bahan makanan yang mengandung gasnya, artinya kalau kita konsumsi makanan ini dia akan memicu lambung kita mengeluarkan berbagai macam gas yang berbahaya, yang menyebabkan lambung kita makin parah ya. Apa saja makanannya? Contohnya kol ya, nangka ya, dan jenis-jenis karbohidrat kompleks itu banyak mengandung gas ya. Jadi hati-hati, jangan terlalu banyak ya, apalagi nangka atau tadi tiwadak atau cempedak, mandai ya. Jadi mandai itu kadar kalorinya tinggi dan juga dia mengandung gas. Jangan dulu ya, walaupun Anda penggemar mandai. Kemudian berikutnya adalah bahan makanan yang bisa merangsang pencernaan ya. Maksudnya gini, merangsang pencernaan itu dia mungkin bisa terlalu dingin ya, kemudian juga terlalu gurih ya. Ya contohnya tadi seperti masakan dari daerah Padang itu enak sekali, tapi dia merangsang pencernaan kita, sementara jangan dulu ya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian apalagi bisa alkohol ya. Jadi yang suka minum alkohol jangan, karena alkohol juga memicu memperparah penyakit lambung ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, bahan makanan yang bisa menyerang nyeri ulu hati itu adalah bahan makanan yang terlalu memperberat kerja lambung ya. Terutama Anda jangan terlalu banyak dulu makan makanan yang makannya terlalu banyak, jadi pelan-pelan karena lambungnya lagi sakit ya. Jadi porsi makan itu kecil tapi sering, perlahan-lahan tapi sering ya. Nah, kemudian hindari penggemar kopi ya, kafein ya, kafein dihindari atau kurangi, karena ini juga memicu lambung Anda bekerja lebih ekstra. Dan kemudian hindari juga obat-obatan yang bisa menyebabkan nyeri lambung ya. Itu ya bisa yang harus diperhatikan, dan Anda harus benar-benar menjaga jangan sampai mah Anda menjadi kumat ya. Sementara Anda sakit, ayo jaga makanan yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian kalau memang parah ya, terlalu sakit, sebaiknya memakan makanan yang lunak dulu ya, misalnya bubur ya, jangan nasi dulu deh. Karena kalau kita makan, perumpamaannya gini, kalau kita makan yang terlalu tekstur keras, otomatis lambung akan bekerja lebih maksimal, sedangkan lambung kan lagi sakit ya. Nah oleh karena itu bisa Anda makan lunak dulu, misalnya makan bubur ya, kalau Anda sudah baik baru Anda makan nasi ya. Semoga mah Anda tidak kumat lagi ya. Baik, terima kasih, semoga ini bermanfaat ya bagi Anda yang sakit mah. Ayo kembali ke pola hidup yang sehat ya. Makan yang teratur, kendalikan stres ya. Tidur jangan larut malam ya, jangan banyak pikirannya, santai aja, dan selalu optimis, selalu bahagia berkumpul sama keluarga. Semoga ini bermanfaat bisa, dan selalu tanamkan jaga kesehatan ya. Mari menjaga pola makan yang sehat, dan sekarang masih COVID-19 ya, hati-hati apalagi kalau Anda mengalami penyakit mah, karena penyakit mah juga bisa menurunkan sistem kekebalan kita ya. Makan yang teratur, tidur yang teratur, hidup yang teratur, dan juga selalu menanamkan pola hidup bersih dan sehat ya. Dan selalu laksanakan 3M ya, menjaga jarak ya, kemudian mencuci tangan pakai sabun dan memakai masker. Semoga COVID ini bisa berlalu pemirsa ya, dan kita selalu menjaga kesehatan
dengan baik ya, dan selalu hidup dalam keadaan sehat ya. Mari jaga kesehatan. Terima kasih. Temukan tim lagi di Ahli Gizi Sehat. Ayo bagikan konten ini kepada teman-teman Anda semua ya, agar mereka juga tahu bisa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.